Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah yang kita yakin sedang melihat, sedang mendengar, sedang mengetahui seluruh gerak-gerik kehidupan kita. Dia maha hidup, maha berdiri sendiri, maha kuasa, maha kuat dan maha perkasa, serta tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah kepada kita, yang tertuju kepada manusia terbaik, manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, fisiki dan ilmunya, serta menjadikannya sebagai suri tauladan adalah ibadah. Berbahagia dan ketentraman akan selalu bersama jiwa orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan. Karena memang tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini seperti apa yang kita paparkan tadi. Dan juga mengucapkan satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah secara langsung 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, kitab Tauhid. Dan kita masuk dengan izin Allah di siang ini bab ketujuh. Termasuk syirik. Memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Tentu syirik, Bapak Ibu sekalian, adalah rival atau lawan kata daripada tauhid. Dan tauhid sudah kita sebutkan dalam beberapa bab kita sebelumnya adalah memurnikan atau mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan keyakinan. Jadi seseorang muslim punya ciri khas di sini. Mereka tidak akan pernah bergantung, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah tunduk, tidak akan pernah cinta yang sebenarnya kecuali kepada Sang Pencipta Allah. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang bertauhid ini, siapa yang telah aku cintai, kata Allah, karena dia berusaha bergantung segala satunya kepada Allah, maka aku akan tanamkan cinta itu kepada para malaikat, dan aku akan tanamkan cinta itu ke seluruh penduduk bumi. Jadi semuanya akan mencintai dia. Begitu pula pada saat Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan buat seluruh atau perintahkan seluruh malaikat membencinya dan akan ditanamkan kebencian di muka bumi. Kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW dan para nabi-nabi? Bukankah mereka sudah mencapai cintanya Allah tapi masih ada juga yang membenci? Maka jawabannya tentu saja. Yang membencinya adalah orang-orang yang buruk saja. Semua orang yang fitrah, yang masih mengikuti fitrah alami, dia baik dasarnya, maka pasti akan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sementara lawan daripada tauhid adalah syirik, dan syirik artinya menduakan Allah, ya, mempartnerkan Allah dengan makhluknya dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Kita harus bedakan mana meminta tolong kepada makhluk dan mana bergantung pada makhluk. Meminta tolong dibolehkan, bergantung tidak dibolehkan. Meminta tolong misalnya, kita minta tolong sesuatu yang bukan merupakan hak kausalitasnya Allah. Dalam arti kata, memang itu Allah bolehkan makhluk saling membantu. Seperti minta dibawain sebuah barang misalnya, atau minta untuk dibantu. Apa saja sifatnya, maka itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau masuk kepada hak kausalitasnya Allah seperti hamil, ya, kemudian memiliki keturunan, kemudian menyembuhkan penyakit, menambahkan rezeki, ya, memanjangkan umur dan seterusnya, ini adalah hak kausalitasnya Allah. Tidak boleh disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Pernah ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau waktu pulang dari Yaman, begitu bertemu Nabi SAW langsung sujud di bawah kakinya. Lalu kata Nabi SAW, berdirilah hai Mu'adz, apa yang kau lakukan? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, di Yaman, kalau orang-orang menghormati
pimpinannya, maka mereka sujud di bawah kakinya dan saya anggap Anda orang paling layak untuk saya sujudi. Maka kata Nabi SAW, tidak hai Mu'adz. Sujud hanya untuk Allah. Kalau boleh sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan istri sujud pada suaminya. Tapi memang tidak boleh, kemurnian. Juga ada seorang sahabat yang sempat tiba di Madinah lalu dia mengatakan, aku tiba di Madinah ya Rasulullah dengan kehendak Allah dan kehendak Anda. Jadi mempartnerkan Allah di sini dengan makhluknya, padahal dengan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Ucapkan engkau tiba di Madinah karena kehendak Allah. Jadi kita harus bedakan di sini mana meminta tolong dan mana bergantung. Bergantung itu selalu terus-menerus ya, menganggap bahwasanya semua kebutuhannya akan dipenuhi oleh makhluk itu. Itu namanya tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali dan dilarang di dalam agama kita. Termasuk syirik, kata beliau di sini, tentu banyak bab-bab syirik ya, penjelasan, tapi ini rincian tentang masalah memakai gelang, benang, baik itu gelang ditaruh di badan atau disimpan saja di kantong, atau benang yang dililitkan di kulit, di baju, atau mungkin dililitkan di kendaraan, di hewan. Ini semua dianggap bisa mengusir atau menangkal mara bahaya. Ini adalah perbuatan syirik. Dikatakan oleh beliau, di footnote di situ ada footnote nomor 25, dimulai dengan bab ini penulis hendak menerangkan lebih lanjut pengertian tauhid dan syahadat la ilaha illallah dengan menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengannya, yaitu syirik dan macam-macamnya, baik akbar maupun asgar. Akbar jamak daripada kabir, syirik besar maksudnya menyekutukan Allah yang besar, seperti misalnya orang minta-minta di kuburan, ya. Orang minta-minta pada benda mati, pada jimat. Makanya kalau lihat bukunya itu di atas sekali, di atas bab 7 ditulis memakai jimat. Itu semua adalah syirik besar, tidak dibolehkan sama sekali. Menganggap benda itu bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada dia. Sementara asghar jamak daripada sagir, kita sedang baca footnote sekarang ya, di bawah. Sementara asghar jamak daripada sagir yang berarti kecil, syirik kecil. Syirik kecil artinya mempartnerkan Allah, dosa besar tapi dia kecil, tidak mengeluarkan orang dari Islam. Maka riya di sini yang dimaksud. Riya, orang memperindah ibadah, tadinya sholat memang untuk Allah tapi dia perindah untuk manusia. Maka di sini dia syirik kecil. Tapi dua-duanya dosa besar. Cuma bedanya kalau syirik besar itu mengeluarkan orang dari Islam. Kalau dia tahu hukumnya, maka dia keluar dari Islam. Kalau dia tidak tahu hukum kebodohan, maka ini mudah-mudahan masih dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah. Tapi itu pun kata para ulama, lebih baik dia perbaharui taubat Islamnya dengan cara taubat. Jadi misalnya dia pada saat taubat selain istighfar, dia juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sementara syirik kecil, riya, memperindah ibadah untuk makhluk, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kemudian diangkatlah dalil pertama oleh beliau di sini adalah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmati birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah hai Muhammad, maka terangkanlah kepadaku, suruh bilang kepada orang-orang itu, tentang apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghalangi kemudaratan itu? Kalau Allah misalnya mau nimpakan satu masalah, musibah, sakit, ya, atau kematian, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, memberikan rezeki, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang berserah diri betul bertawakal. Ayat ini menjelaskan tentang kemurnian tauhid dan mestinya seseorang itu bergantung kepada Allah. Makin sering bergantung maka makin sempurna keimanannya. Ada hadis qudsi yang sangat mulia, hai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar kecuali yang aku berikan makan. Maka mintalah makanan kepadaku. Hai hamba-hambaku, kalian semuanya haus kecuali aku berikan minum.
maka mintalah minum kepadaku. Hai hamba-hambaku, kalian semua tidak menggunakan pakaian. Kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Jadi Allah SWT masuk ke dalam kehidupan kita walaupun hal yang kecil. Semuanya kita minta dan merengek serta bermanja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mulia dan maha sempurna ini teman-teman sekalian, kalau kita tidak minta, tidak manja, tidak merengek, malah dia murka. Dalam satu hadis Hasan Sahih riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Siapa yang tidak memohon, bergantung kepada Allah, maka Allah justru murka padanya. Dan pepatah bahasa Arab yang masyhur, janganlah kau minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya dia akan marah. Seringnya kita minta pada manusia, maka dia akan marah kalau berulang-ulang, gitu kan. Mungkin sekali dua kali, tapi setelahnya orang sudah merasakan apa orang ini minta-minta terus. Tapi mintalah kepada zat yang kalau kau minta, kalau kau tidak minta padanya justru dia marah. Allah SWT akan marah kalau kita tidak meminta. Dan meminta ini artinya kita memurnikan ibadah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dikatakan di sini, apakah mereka dapat cukuplah Allah bagiku, artinya saya bertauhid kepada Allah. Dan tidak akan pernah ada, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah mau kita ditimpa satu masalah, seluruh dunia pun berusaha untuk menolong kita, tidak akan pernah bisa. Mau kena sakit kah, mau apa saja, termasuk kematian. Dan kalau Allah ingin memberikan kepada kita rahmatnya, walaupun seluruh dunia menolak, mereka tidak akan pernah bisa menahan satu dirham atau satu rupiah pun yang akan sampai kepada kita. Ini kemurnian bertauhid. Tentu sudah pernah juga saya tekankan, kalau kita sedang berdoa kepada Sang Pencipta Allah, kita tahu dari mana kalau diterima, tahunya dari sinyal yang datang. Jadi misalnya kalau kita minta sesuatu, maka Allah SWT akan beri kita dalam bentuk sinyal. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, maka tiba-tiba termudahkan. Dapat proyek, dapat pekerjaan, dapat keuntungan, orang bayar utang, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya lah, banyak hal dalam masalah ini. Begitu pula pada saat sakit, Allah akan berikan sinyal supaya kita datang dapat obat yang baik, teman yang memandu ke dokter tertentu, konsultasi yang cocok, resep yang cocok, dan seterusnya. Dan tidak boleh ada keraguan dalam menjalankan perintah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan janji dan ancaman Allah, maka makin murni tauhid kita. Ini banyak sekali kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah akan kita paparkan nanti. Dalam hadis yang menjabarkan tentang firman Allah ini, surah Az-Zumar ayat 38, Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, sahabat Nabi mulia, menuturkan bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan. Maka beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Qala minal wahina. Faqala inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahna. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Yang artinya, apakah ini, kata Nabi SAW, apa yang kamu pakai di tanganmu? Gelang berwarna kuning, dari kuningan, ya, berwarna kuningan. Orang itu menjawab, penangkal sakit. Gelang ini bisa menangkal sakit. Nabi pun bersabda, lepaskan itu. Karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Maksudnya di sini kelemahan adalah kelemahan keyakinan. Seseorang subhanallah, biarpun parah bagaimana penyakitnya, maka kalau dokternya pintar, dia akan bangkitkan semangatnya, sugestinya. Karena itu sebenarnya yang paling kuat untuk menambah atau menjalankan roda hidup ini dengan kesehatan. Ya. Makanya selalu kita sudah tahu resep-resep dokter, semoga lekas sembuh. Bisa sembuh gak dok? Bisa sembuh. Kalau dokternya memang selalu memberikan optimis, ya, kalimat optimis itu memang yang dianjurkan, walaupun dia tahu mungkin penyakit ini kronis, ya. Maka kata Nabi SAW, lepaskan, karena itu tidak akan menambah kecuali kelemahan. Sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Makna beruntung selama-lamanya, tidak akan ada amalmu diterima di dunia, dan di akhirat juga kamu tidak akan masuk surga dan masuk ke dalam neraka. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita tentang tidak bolehnya seseorang bergantung pada jimatnya. Gelang yang digantung di tangannya, kalung yang dipakai, kecuali perhiasan beda. Ibu-ibu pakai kalung, pakai gelang karena perhiasan itu lain. Tapi kalau dianggap ini bisa menangkal mara bahaya, maka tidak boleh.
Tentu ini banyak sekali contoh-contohnya ya, kayak kita tradisi di Indonesia yang kami tahu kalau di Sulawesi Selatan, tentu teman-teman di sini juga mayoritasnya tahu masalah itu. Ya, biasanya kalau anak kecil dikasih kain warna hitam yang diberikan tali, kemudian dikalungkan, baik itu di perutnya, baik itu di lehernya, gitu kan. Saya dulu juga pernah begitu. Waktu masih kecil saya ingat, saya dulu pernah ke daerah nenek saya di daerah Bugis sana, di daerah Bone itu, kemudian dikasih itu, ya. Jadi disuruh pakai, enggak ngerti, masih anak kecil, bahkan mungkin masih SD kelas 1, ya. Maka ditaruh dan disuruh kalungkan di perut, ya. Dengan alasan ini bisa menjauhkan dari masalah-masalah. Dan apalah ya, segala macam keyakinan yang bahaya sekali. Kemudian ada juga tradisi yang kadang-kadang plasenta bayi, ya. Walaupun memang sekarang ada ilmunya, stem cell itu ada gitu kan. Tapi itu kan menggunakan cara-cara, ya. Itu dikelola dulu, ada yang dibuang, ada yang memang tersaring kemurnian stem cellnya gitu. Tapi ini enggak, kadang-kadang plasentanya disimpan, direndam dengan air. Lalu ditaruh di atas pohon, ditaruh di atas rumah. Katanya kalau sakit minum saja air itu. Ini, ya mungkin orang-orang yang tua, ya orang tua kita mungkin di sini yang hadir tahu masalah itu. Saya juga dengar dari orang tua saya gitu ya. Biasanya mereka lakukan itu. Ya. Dan banyak sekali ya keyakinan-keyakinan yang memang harusnya kita jauhi ini. Tidak ada hubungannya sama sekali kesehatan ini sama benda-benda atau selamat dari bahaya karena benda-benda. Allah yang menjaga kita. Allah menjaga kita. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak kita butuhkan. Lalu dia turunkan syariat memandu kita. Mana boleh dan mana tidak boleh. Ini mungkin tentu teman-teman yang selain dari Sulawesi Selatan bisa mengetahui keadaan di sekitar wilayahnya masing-masing. Intinya tidak boleh menggantungkan benda-benda seperti ini. Tali lah, kain lah, apa saja ya. Ya, kadang-kadang juga ada kain yang diikat di mobil. Biasanya di truk-truk ya. Supaya selamat di jalan. Nah, ini digantung-gantung, diikat-ikat. Dan segala macam hal yang kadang-kadang dipakai ya. Ya termasuk juga kadang-kadang ada kalau tidak salah ibu-ibu melahirkan ya, ditaruh apa sesuatu di kepalanya. Ya, dan segala macam hal, tentu harusnya kita belajar, ya belajar dan tahu secara syar'i dan juga tahu secara medis kalau ini betul atau tidak, atau secara ilmu pengetahuan. Kalau emang itu adalah pengobatan alami nggak ada masalah. Tapi kalau sudah niat nasib untuk menggantung nasib pada benda-benda ini, maka semuanya tidak boleh. Ini hadis yang pertama yang melarang kita tentang tidak bolehnya memakai gelang dengan niat menyembuhkan penyakit. Ya, menyembuhkan penyakit. Tentu juga ini secara medis terbukti itu ya. Kalau memang benda yang ditaruh di badan tidak akan ada pengaruhnya dengan masalah. Kecuali memang alat-alat yang memang sudah dipelajari secara ilmiah lain. Tapi kalau batu atau sejenisnya, ya, dengan alasan ini membuka titik aura lah atau apalah, ini semua harus ya, ditinggalkan. Hadis yang kedua yang jelas-jelas melarang kita tidak boleh menggunakan benda-benda seperti ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah." Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, nanti kita baca footnote-nya ya, maka semoga Allah tidak menyempurnakan atau memenuhi hajatnya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ini juga ada footnote nanti kita akan baca, semoga Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Kita lihat sekarang apa makna tamimah. Ada footnote nomor 26, tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit, pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang dan lain sebagainya. Ya. Biasa orang mengatakan penyakit ain kalau dalam agama ya. Tapi saya tidak tahu di wilayah kita masing-masing mungkin punya bahasa itu.
Saya juga sarankan ini, Bapak Ibu sekalian, cuma sekedar saran, jangan sembarangan beli souvenir kalau berasal dari negara non-Muslim. Ya. Karena kita kadang-kadang ke negara non-Muslim main beli saja. Ya, kita anggap ini adalah souvenirnya. Banyak di antara mereka menjual souvenir itu diikuti dengan keyakinan-keyakinan mereka. Akidah-akidah mereka. Itu nggak boleh itu. Ya. Seperti misalnya banyak sekali tulisan-tulisan dari negara non-Muslim. Saya waktu itu sempat keliling waktu lagi diundang di Jepang, diundang di Cina, di Hong Kong itu hari saya coba keliling tanya panitia apa yang biasa dibawa untuk keluarga dari sini. Mereka bawa saya ke tempat belanja dan itu banyak sekali patung-patung, tulisan-tulisan. Tulisan itu pun tidak ngerti apa tulisan itu. Saya tanya apa isinya ini. Ini itu bahasa-bahasa panggilan dewa-dewa mereka. Itu bahaya sekali. Saya pernah masuk ke satu rumah waktu kami kontrak waktu itu di Jakarta sini. Kemudian saat saya masuk, istri saya selalu masuk di rumah itu mimpi nggak enak. Selalu mimpi nggak enak, selalu mimpi dikejar syaitan, ya, kemudian ketindihan. Ada ipar saya datang di rumah nginap, selalu merasa dikejar-kejar. Kalau lewat di rumah, kalau sendirian merasa nggak enak dan apalah macam-macam seperti itu. Waktu mereka sampaikan kepada saya, alhamdulillah saya tidak rasakan itu. Waktu saya perhatikan itu ternyata pemilik rumah itu meletakkan ada seperti tirai panjang gitu, ada dengan dari lantai 1 ke lantai 2 itu cukup panjang temboknya dipasang sama dia. Mungkin lebih dari 2 meter tirai itu, tapi tulisan Cina. Terus ada kipas, juga tulisan Cina. Entah apa, gambarnya gunung-gunung segala macam. Terus saya panggil tukang, ada tukang kemudian saya bilang, colong turunkan ini. Turunkan ini semua. Turunkan, dibungkus, nanti dikembalikan kepada tuan rumahnya kalau sudah kita selesai kontraknya. Subhanallah, begitu diturunkan, hilang semua itu. Enggak ada semua itu. Jadi ternyata memang ini was-was syaitan. Ya. Dan kadang-kadang kita tidak tahu karena kita main pasang saja, kita tidak ngerti. Ya. Maka harusnya hati-hati. Jangankan negara non-muslim, negara muslim juga banyak begitu. Waktu kami bimbing umroh kemarin April ke Turki, saya pernah mungkin ceritakan itu ya. Waktu masuk ke pasar untuk belanja, memang masuk pasar tua, tertua di Turki yang dipakai untuk belanja. Masuk ke pasar ternyata memang hampir semua toko jual itu. Ada warna biru, dianggap mata. Itu hampir semua di gelang, di souvenir-souvenir, di gantungan kunci, di jam. Hampir semua. Saya awalnya nggak tahu. Subhanallah, ada satu jamaah duduk sebelah saya bilang, Ustaz, ini syirik gak? Saya bilang, kenapa syirik? Saya pikir ini souvenir biasa. Dia bilang, coba Ustaz tanya deh. Saya tadi tidak sengaja bicara sama Umar. Umar ini tour leadernya, kebetulan orang Turki, bisa bahasa Indonesia. Saya tadi tanya dia, rupanya ini ada keyakinan tertentu orang Turki. Coba saya tanya. Saya tanya Umar. Umar bilang, iya ini keyakinan orang-orang Turki. Muslim semua ini. Keyakinan mereka adalah ini bisa mengusir mata jahat tadi. Atau menolak mara bahaya. Jadi kalau anak baru lahir ditaruh dikalungkan. Kalau buka toko dipasang maka bisa jadi pelaris lah apalah segala macam. Ini bahaya. Dan orang kita banyak pulang bawa oleh-oleh ini. Gitu, ya. Maka harusnya bertanya dulu sebelum membeli. Ya. Jadi ini hal-hal yang harus kita ketahui ya. Nanti insya Allah di bab setelahnya ada masalah ruqyah. Dan sihir ini kita akan bahas juga panjang lebar contoh-contoh berhubungan dengan masalah hal-hal yang seperti itu. Jadi harus hati-hati. Itu namanya tamimah. Jadi benda-benda yang digantungkan terutama di leher anak-anak ya atau di badannya dengan niat menghilangkan mara bahaya darinya. Kalau wada'ah di footnote nomor 27 sesuatu yang diambil dari laut menyerupai rumah kerang. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Termasuk dalam pengertiannya adalah jimat. Jadi ini sampai sekarang masih ya. Subhanallah umumnya dukun pasti menggunakan media ini. Ya. Di rumahnya kerang itu diambil. Ya, kemudian dimantra-mantrain. Ya. Ini baik dihancurin jadi serbuk atau misalnya memang dalam bentuk utuh. Lalu dijadikanlah sebagai hiasannya. Tentu kalau ambil kerang tersebut karena dimakan dagingnya atau mungkin karena kita beli dan jadi hiasan murni hanya itu, mudah-mudahan tidak apa-apa gitu kan.
Karena dasarnya ini dari lautan halal. Tapi banyak orang yang gunakan ini untuk kesyirikan. Jadi orang kalau pergi ke dukun-dukun, naudzubillah, jangan sampai ada yang melakukan itu tentunya. Maka biasanya di antara buhul yang dikasih itu, selain baju yang dipakai, kemudian ada tulisan-tulisan, ya, atau mungkin dia dikasih ini kerang yang dihancurkan lalu ditaruh di wadah atau dibentuk dalam seperti cincin dan segala macam hal. Ini semua masuk dalam istilah wada'ah. Ya, intinya yang diambil dari laut atau sungai yang dijadikan sebagai jimat. Lalu kata Nabi SAW dalam riwayat lain, barang siapa yang menggantung tamimah maka dia telah berbuat syirik. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain. Jadi memurnikan ibadah ini penting sekali. Kalau kita lihat riwayat tentang rumah baginda Nabi SAW, rumahnya jauh semua dari ini. Dan saya sudah pernah bilang, usahakan Bapak Ibu sekalian beli buku rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat supaya bisa lebih jauh membaca. Ada 38 macam rumah yang dipaparkan dalam dalil-dalil atau dengan dalil-dalil yang jelas dilarangnya atau banyaknya rumah yang karena ada benda-benda ini maka tidak masuk malaikat. Berarti syaitan yang ada di sana. Baik, kandungan bab ini. Yang pertama, dilarang keras memakai gelang, benang yang sejenisnya untuk maksud-maksud seperti tersebut di atas. Artinya kalau orang pakai jam tangan, gelang, dia hanya perhiasan, itu nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia targetnya adalah selain itu, menganggap ini bisa memberikan kesaktian, bisa menyembuhkan penyakit, bisa menolak bahaya, ini semua adalah perbuatan syirik yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, dinyatakan bahwa sahabat tadi apabila mati, sedangkan gelang atau sejenisnya itu masih melekat pada tubuhnya, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik asgar lebih berat daripada perbuatan dosa besar. Syirik kecil pun riya lebih berat daripada zina, lebih berat daripada riba. Walaupun dia diistilahkan dengan syirik kecil, ya, masalah riya. Apalagi kalau syirik besar, kayak menggantungkan benda-benda begini masuk dalam syirik besar. Jadi tidak boleh sama sekali. Masuk dalamnya juga meyakini adanya waktu-waktu yang sial, ya. Ini sudah pernah kita singgung beberapa pertemuan kita yang lalu. Seperti di Indonesia kita punya keyakinan menganggap hari Selasa sial. Ya. Nggak ada hubungannya. Jangan menikah hari Selasa, jangan buka usaha hari Selasa, jangan pindah rumah hari Selasa, atau jangan pindah rumah di bulan Muharram, ya, atau apalah, ya. Ini semua tidak benar. Dari mana? Nggak ada hubungannya sama sekali. Saya pernah waktu masih di Makassar, waktu saya masih pegang yayasan waktu itu, ada satu teman, ayahnya kebetulan sama ayah saya berteman dekat. Kemudian dia minta pekerjaan, masuklah di yayasan sama-sama. Hari pertama dia kerja, saya pinjamkan motor untuk ngantar surat ke satu tempat itu. Pergilah dia. Mungkin sejam kemudian dia balik, luka. Dia tabrakan rupanya. Dia tabrakan dengan satu orang itu. Orang itu dibawa. Kebetulan di rumah orang tua kami di Makassar ada klinik. Ya. Maka dirawatlah di klinik tersebut. Sementara lagi duduk di rawat klinik dan saya selesaikan haknya orang itu. Lalu kemudian saya dengar beberapa orang suster yang ada agak jauh dari ruangan itu. Tapi saya dengar suara mereka. Mereka mengatakan itu kan hari Selasa. Karena kebetulan kejadian hari Selasa. Ya. Saya tanya, emang kenapa suster? Ada apa hari Selasa? Loh, Ustaz tidak tahu, kan hari Selasa itu hari sial. Nah, jadi kejadian ini dihubungkan dengan hari Selasa. Enggak ada hubungannya. Dia tabrakan, dia jatuh, dia sakit. Tidak ada hubungan sama hari Selasa. Bahkan kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis sahih, La tasubud dahar fa inni dahar. Jangan pernah kalian menyalahkan waktu karena aku penciptanya, kata Allah. Tidak bisa kita anggap sial. Ada hari dan waktu lebih baik dari yang lain, iya. Tapi bukan berarti yang lainnya buruk.
Kayak misalnya ada hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain. Tapi bukan berarti selain Jumat itu sial. Termasuk juga bulan, apalagi kayak di Sulawesi Selatan mungkin tahu masalah itu ya. Ada keyakinan kalau Muharram bulan panas. Ya. Sehingga tidak pindah rumah, tidak menikah. Ini salah sekali ini. Tidak ada hubungannya sama sekali. Bulan Muharram itu Bapak Ibu sekalian salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah jelaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan 12 bulan sebagai perhitungan kalian. Bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan ada di antaranya 4 bulan yang hurum. Hurum artinya dimuliakan. Siapapun beribadah di 4 bulan ini dilipat gandakan pahalanya dibandingkan bulan lain. Dan sebaliknya kalau buat dosa juga lebih berat hukumannya. Dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, 4 bulan ini adalah Rajabun, Madharun, Baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terhimpit antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Wa thalathu mutawaliyat, dan 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita sekarang di Dzulqa'dah ini. Kita berada di bulan ini, salah satunya. Bulan depan Dzulhijjah, mulai tanggal 22 Agustus masuk di tahun ini 2017 ini masuk 22 Agustus 1 Zulhijjah. Zulhijjah dan bulan Muharram. Maka bulan Muharram masuk dalam bulan yang dimuliakan. Artinya malah bagus kalau pindah rumah, bagus kalau menikah, bagus kalau beli apalah ya. Kalau kita lakukan sesuatu positif saja gitu. Jadi jangan sampai dianggap ini ada yang sial seperti itu ya. Yang ketiga, syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan karena tidak mengerti. Dalam arti kata harusnya belajar. Ya. Walaupun ini khilaf di antara ulama. Tadi saya bilang di awal pertemuan, kalau ada orang betul-betul tidak mengerti, tidak tahu dan dia lakukan, maka mudah-mudahan masih dimaafkan oleh Allah SWT. Allah sangat penyayang dengan hambanya. Ya, termasuk Bapak Ibu bisa mendengarkan materi kita hari ini mungkin itu penyampaian dari Allah. Bukan mungkin, memang benar. Allah menyampaikan ke telinga kita semuanya. Termasuk saya, walaupun saya menyampaikan ini, untuk mereview kembali, mengingatkan kembali, menyampaikan yang belum mengerti, tentang tidak bolehnya bergantung kepada selain Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, gelang, benang, dan sejenisnya tidak berguna untuk menolak atau mengusir suatu penyakit, bahkan berbahaya atau mudarat. Karena Nabi SAW bersabda, karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Jadi kapan jimatnya dia lupa di satu tempat, dia sudah tidak percaya diri. Ya. Malah menambah kelemahan buat dia. Jadi gak ada hubungannya sama sekali. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala depan mata kita, kita bisa tahu dan saksikan sangat luar biasa menjaga kita. Seseorang dari kita naik motor saja tidak pakai helm. Ya. Kena angin atau helmnya dibuka kacanya. Mestinya secara akal bisa saja matanya kena sesuatu. Tapi kebanyakan orang gak apa-apa. Ada yang kena 1-2 orang tapi yang lainnya dijaga sama Allah. Jadi Allah SWT sudah menjaga kita. Berapa banyak masalah kita hirup oksigen. Berapa banyak bakteri yang ada di dalamnya. Bagaimana sudah dijaga secara alami. Gitu kan. Kalau kita ikhtiar berobat kepada hal-hal yang boleh, tidak ada masalah. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Tapi pada hal yang dibolehkan, bukan hal yang diharamkan. Yang kelima, mengingkari dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Harusnya kita tidak boleh tinggal diam, luruskan, larang. Apalagi kalau kita punya wewenang di situ. Misalnya atasan kepada bawahannya ya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, kalau Allah mudahkan misalnya ada teman-teman kita yang membantu di rumah, datang dari kampung misalnya, maka yang paling pertama coba dudukin dan bahasakan. Maaf Bu ya. Saya berharap ibu di sini tidak membawa apa-apa dari kampung. Kerja dengan baik, saya kasih gajinya. Itu yang kami lakukan biasa. Kalau ada yang datang ke rumah, saya suruh istri saya duduk, saya sampaikan, suruh dia yang ngomong. Bahasakan. Karena banyak mereka tidak mengerti.
untuk membuat majikannya suka bawa segala macam hal-hal yang aneh-aneh dari kampungnya. Kita nggak gantung, dia yang gantung, gitu kan. Kadang dia yang taruh di dapur, dia yang taruh di sini, dia yang taruh di sana, dia yang mantrain makanan dia. Ini lebih baik jangan, gitu kan. Ini harusnya hati-hati sekali perbuatan-perbuatan syirik seperti ini. Begitu juga sama dengan maaf teman-teman yang membawa mobil, supir atau yang lainnya, tukang kebun, semua ini dibahasakan. Ya. Supaya jangan sampai tidak perlu dengan seperti itu. Dan kita coba nasihati baik-baik dan pelan-pelan. Yang keenam, dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan suatu barang untuk maksud-maksud seperti di atas, maka Allah akan menjadikan dirinya mengandalkan barang itu. Maksudnya Allah akan biarkan dia bergantung pada itu. Jadi nggak boleh sama sekali. Ini sama masuk di dalamnya ini, semuanya menggantungkan nasib pada selain Allah Subhanahu wa taala atau karena fenomena alam saja biasa. Kayak kasus sudah pernah saya kasih contoh, kalau tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit, ya kelopak mata atas kedap-kedip mau senang, yang di bawah mau sedih. Ya. Kalau apalah hidungnya goyang-goyang mungkin atau alisnya atau kupingnya ada keyakinan tertentu, ini semua nggak benar, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, jadi harusnya hati-hati. Yang ketujuh, dinyatakan bahwa orang yang menggantungkan tamimah telah melakukan perbuatan syirik. Jadi sudah di sini dosa besar. Dan ingat, perbuatan syirik walaupun syirik kecil pun, apalagi kalau sampai syirik besar, itu lebih berat di sisi Allah dibandingkan dosa besar umumnya. Yang kedelapan, mengikat benang pada tubuh untuk mengobati sakit panas termasuk syirik. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali antara ini dengan itu, ya. Tentu ini tidak masuk, ini artinya dia pegang benang itu, memang dia yakin benang ini bisa nyembuhin dia, seperti itulah. Ini yang dimaksud, yang dilarang, ya. Kemudian yang kesembilan, pembacaan ayat tersebut yang dilakukan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik akbar sebagai dalil untuk syirik asgar, sebagaimana tafsir yang disebutkan Ibnu Abbas dalam salah satu ayat dari surah Al-Baqarah. Sebagaimana Ibnu Abbas atau tafsir Ibnu Abbas di halaman 42. Yang ke-10, menggantungkan wada'ah sebagai penangkal atau pengusir ain juga termasuk syirik. Sudah kita jelaskan tadi, wada'ah adalah benda-benda yang diambil dari lautan atau sungai. Kemudian yang ke-11, orang yang menggantungkan tamimah didoakan semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan orang yang menggantungkan wada'ah didoakan semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Ini yang Rasulullah SAW lakukan. Ya, bukan malah kita dukung. Makanya harus kita mengatakan, ya Allah semoga engkau tidak datangkan manfaat kepada buhul-buhul ini yang digantung di dalam atau di tubuh seseorang tadi. Baik. Ini berhubungan dengan masalah tamimah dan wada'ah atau jimat itu sendiri. Ya. Kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, bab ke-8, masalah ruqyah dan tamimah. Masih ada penjelasan masalah tamimah, makanya kita lanjutkan. Ruqyah ini akan kita jelaskan nanti adalah bacaan ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati sihir dan ain. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan beliau. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memaklumkan, menyampaikan, alla yabkayanna fi raqabati ba'iri kiladah min watarin au kiladatun illa quti'at. Supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun, kecuali harus diputuskan. Jadi tradisi sahabat dulu sebelum mengenal Islam, mereka biasa menggantungkan juga di leher hewannya dengan harapan ini tidak diganggu hewannya atau tidak diserang oleh hewan-hewan buas. Maka Nabi SAW memerintahkan semua sahabat menarik dari leher unta-unta mereka semuanya itu. Beda kalau tali pengikat, tanda, itu lain. Tapi kalau diikuti dengan keyakinan ini akan bisa
menjaga untanya atau tunggangannya dari mara bahaya, ini semua tidak boleh. Ya mungkin kalau kita di Indonesia sapi, kerbau, kambing yang biasa dipelihara lah. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirk. Sesungguhnya ruqya, tamimah dan tiwala adalah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Tamimah diulangi lagi di sini dijelaskan, sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain. Dan ain adalah penyakit mata panas. Kalau seseorang hatinya buruk, sering iri dan dengki, maka akan berpengaruh pada matanya. Kalau dia lihat sesuatu, maka dia bisa merusaknya. Ini tentu ada caranya nanti, ruqyah syariah ya. Tapi kalau penyakit ini memang betul-betul ada. Kalau penjelasan masalah penyakit ini betul-betul memang ada. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna lil aini lal haq. Sesungguhnya mata panas itu benar ada. Tetapi apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran, sebagian salaf memberikan keringanan dalam hal ini, dan sebagian yang lain tidak membolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang, diantaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau misalnya ada orang pakai kalung ada tulisan nama Allah misalnya, atau apalah gelang, dia tidak bermaksud apa-apa, dia memang maksud karena mencintai Allah atau mengingatkan dia kalau dia lihat misalnya, atau di jam tangannya, maka itu tidak ada masalah. Sebagian ulama membolehkan masalah itu. Tapi kalau benda-benda yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ini, kemudian dia gantung-gantungkan di badannya, ini semua tidak boleh. Termasuk kertas-kertas yang ditempel di pintu rumah, ya, yang ditempel atau digantungkan di atap-atap rumah. Ya. Subhanallah, pernah ada beberapa teman-teman tukang yang alhamdulillah sudah ikut pengajian dan berubah. Ternyata salah satunya kepala tukang itu dulu dia yang buat buhul itu. Dia yang buat apa sih? Raja-raja ya. Jadi dia yang buat itu. Dia ceritakan kalau dia buat, dijual sama dia, ditaruh di atap rumah. Ya, kemudian gigi-gigi hewan, tulang-tulangnya, ya. Makin buas hewan itu maka dianggap makin kuat penjaga rumahnya. Jadi diambil gigi buaya misalnya, atau gigi harimau. Kalau tidak punya maka dia beli dari dukun-dukun dengan harga yang mahal. Dan segala macam keyakinan ini. Maka ini semua tidak boleh, teman-teman sekalian. Ini masuk dalam tamimah. Ya, tamimah. Saya pernah berkunjung di Irian waktu itu ceramah. Ada satu orang kita, orang Bugis kebetulan datang bilang sama saya habis ceramah, Ustadz, tolong lihat ke rumah orang tua saya, tokonya orang tua. Sudah lama, tokonya ini mungkin sudah berjalan lebih dari 20 tahun di tempat itu. Dia bilang ada kamar orang tua saya, kalau datang ke kampung ini baru dia nginap. Kalau enggak maka dia enggak tinggali. Tapi ada tulisan bahasa Arab. Kertasnya sudah butek sekali. Coklat tua, kotor gitu. Terus dia lihat, Ustaz ini bahasa Arab saya enggak ngerti. Ini buhul atau bukan? Saya lihat subhanallah betul-betul. Saya bolak-balik baca, tidak bisa baca. Tidak mengerti. Padahal alhamdulillah dari kecil saya belajar bahasa Arab gitu. Saya coba baca. Semua kitab gundul kita sudah, maksudnya umumnya waktu belajar di Madinah dulu alhamdulillah. Dan waktu di Mesir sebelumnya memang belajar kitab gundul, tidak ada barisnya. Dan sudah tahu, kok ini tulisan Arab saya nggak ngerti ini. Coba saya bolak-balik, apa ini? Terakhir saya coba lebih serius lagi dan saya coba bawa ke bawah matahari gitu kan. Supaya lebih terang karena sudah coklat sekali, sudah tua. Ternyata di situ adalah bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang ditulis Arab. Nah, jadi memang harus butuh ekstra ini ya, cara untuk membacanya gitu. Tapi intinya adalah ini kalau yang menggantung di rumahnya dia akan selamat dari penyakit. Kalau dia punya usaha tidak akan dicuri, apalah tidak akan bangkrut, tidak akan kebakaran dan segala macam hal. Saya bilang ini adalah buhul. Lalu saya tanya dia, semenjak digantung ini seumur anaknya, anaknya tidak ada, ini anaknya. Semenjak digantung ini, pernah nggak pegawainya mencuri? Oh ya sering mencuri. Ada hubungannya sama sekali. Yang kedua ruqyah, yaitu yang disebut punya azimah. Ya. Dalil di atas menghususkan bahwa ruqyah yang boleh adalah yang bebas dari hal syirik. Sebab Rasulullah SAW telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk penyakit ain dan sengatan kalajengking. Juga tentu sihir. Ya.
Di sini yang dimaksud ruqyah ada dua makna. Ya. Makna yang benar adalah makna ruqyah syariah yang dibolehkan. Makna yang dimaksud dalam ayat hadis ini bukan itu, bukan ruqyah syariah. Tapi yang dimaksud adalah ruqyah bacaan mantra yang ditiupkan oleh para dukun-dukun atau orang yang mengaku orang-orang yang tidak pintar itu, ya. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini boleh untuk ini dan untuk itu. Tiwalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang istri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai istrinya, apapun sifatnya. Jadi kertas ditaruh di bawah bantal, ya. Atau ada yang ekstrim ini saya dengar, gitu kan. Jemaah saya cerita, saya tidak tahu. Ini mudah-mudahan kalaupun ada dihilangkan. Jadi ada orang tradisi suku tertentu bahkan kalau menikah tidak berani tinggal malam pertama di rumah mertuanya. Karena oleh mertuanya makanannya atau minumannya ditetesin darah haidnya mertuanya. Ya, itu saya dengar. Dan itu mereka buat pengakuan. Ya, waktu saya kebetulan lagi berkunjung ke beberapa daerah, tidak usah saya sebutkan nama sukunya, tapi seperti itulah. Dan itu ternyata memang dijadikan sebagai sebuah niat, diniatkan kalau ini akan membuat anak mantunya nanti tunduk sama dia atau menyayangi anaknya. Ini tidak boleh semua, tidak benar, ya. Dan sering sekali begitu diajarkan itu. Bahkan banyak seorang istri yang tidak paham agama dia lakukan pada suaminya, ya, dengan alasan bahwasanya suaminya bisa cinta. Bukan begitu caranya, ya. Allah sudah berikan kepada kita cara manusiawi. Tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, ya, jaman tangan yang ramah, semuanya itu menaungi, melindungi, berbagi, memaafkan. Ini alami cara untuk membuat orang suka, gitu kan? Itu aja. Gak usah pakai darah-darah haid, gak usah pakai kotoran, gak usah pakai kotoran hewan atau apa, ini semua gak boleh sama sekali. Ini harus hati-hati. Hadis marfu melarang masalah itu, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu, man ta'allaka syai'an wukila ilai. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Imam Ahmad juga rahimahullah meriwayatkan dari Ruwaifi' radhiyallahu anhu, dia berkata, qala li Rasulullah SAW, ya Ruwaifi' la'alla al-hayata tatulu bik fa'akhbirin nasa anna man aqada lihyata aw taqallada watara aw istanja biraji'i dabatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'um minhu. Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, hai Ruwaifi', semoga engkau berumur panjang. Dan ini doa Nabi SAW untuk sahabat yang mulia ini. Untuk itu, sampaikan kepada orang-orang bahwa siapa saja yang mengelungkan jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja. Footnote nomor 31, istinja bersuci atau membersihkan diri setelah buang hajat atau kecil atau besar dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang, maka sungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Artinya ini perbuatan yang dilarang, ya, perbuatan dilarang. Di sini tentu larangan pertama adalah orang-orang tidak boleh mengelung jenggotnya. Artinya orang dulu biasa juga menguncir, dan kunciran itu dipakai dari serbut-serbut, ya, pohon, dengan niat itu akan membuat orang tertarik padanya. Kalau sekarang kalau ibu-ibu pakai susuk, ya. Kalau bapak-bapaknya biasa pakai apalah, ya, yang biasa untuk membuat lawan jenisnya tertarik. Intinya itu sebenarnya. Apapun sifatnya, apapun caranya, ini semua tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, ya. Kita alhamdulillah diajarkan dalam Islam sudah ada doa dan berusaha dengan cara manusiawi. Juga tidak boleh memakai kalung dari tali busur panah. Jadi karena mereka punya keanggapan waktu itu kalau busur panah bisa membunuh musuh, maka berarti tali ini kalau dipakai, diikat di badan, maka badan kita juga jadi kuat seperti busur dan seterusnya lah. Ini semua
khurafat, gak ada hubungannya sama sekali. Kemudian beristinja dengan kotoran hewan atau tulang. Ini tentu tidak ada hubungannya dengan masalah syirik, tetapi ini berhubungan dengan masalah kesucian, taharah. Cuma Nabi SAW titip pesankan sekalian, saksi bahasan kita dua larangan pertama tadi. Larangan ini beristinja dengan kotoran hewan atau tulang, ini di bab fikih membahas masalah tidak bolehnya kita beristinja. Tahu istinja ya? Kan ada dua, ada istinja, ada istijmar. Istinja membersihkan diri dengan air. Kalau habis buang air besar, buang air kecil, namanya istinja. Maaf, kita cebok. Kalau tidak ada air, kita pakai apa? Istijmar. Istijmar adalah menggunakan benda-benda kering, diutamakan batu. Ya, kalau tidak ada, baru daun kering. Atau mungkin zaman sekarang juga ada tisu. Ya, itu istijmar. Nah, orang ada juga yang beristinja. Kalau dia tidak ada air misalnya, maka dia bukan menggunakan batu, tapi dia menggunakan kotoran hewan yang kering atau tulang. Ini dilarang dalam agama. Tentu ini mungkin tidak terjadi kalau sebagian orang yang kita di kota seperti sekarang. Tapi orang tinggal di padang pasir, orang memang mereka tidak kekurangan air, seperti itulah ya. Ini larangan dalam agama. Waqi' meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair rahimahumullah, semuanya tabi'in, berkata, barang siapa yang memutus suatu tamimah dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Jadi kalau misalnya anak kita atau siapalah ya, bawahan kita yang pakai seperti ini, lalu kita sengaja putuskan itu baik dengan cara kita mengambilnya atau kita menghardiknya dengan tegas supaya dia lepas, maka pahalanya sama dengan bebasin budak. Ya, saking besarnya keutamaan melepaskan atau memusnahkan buhul-buhul. Kalau Bapak Ibu pernah memiliki ini, maka harus dimusnahkan ya. Caranya dimusnahkan itu harus dibakar. Ya, kalau dia sifatnya benda yang bisa dibakar, kalau cairan dialirkan di air. Ya, mungkin pernah dikasih cairan apa ya. Ini semua tidak boleh sama sekali. Ya, cairan-cairan atau minyak-minyak yang disuruh taruh. Padahal sebenarnya minyak itu sudah pernah dimantrain, maka ini semua tidak benar. Ya. Di rumah salah satu kerabat kami dulu waktu lagi ada proses ruqyah, itu rupanya banyak sekali ditaruh oleh penyihir-penyihir tersebut. Ada ditaruh dalam gotnya, cairan air, ada ditaruh di atas rumahnya, keris kecil, apalah segala macam. Dan itu sangat mengganggu memang rumah tangga mereka. Alhamdulillah setelah diruqyah, maka bisa ditemukan tempat-tempat tersebut karena Allah berikan dia perasaan, oh di sini buhulnya, oh di sini buhulnya. Maka akhirnya ditemukan dan dimusnahkan. Dan ini harus dimusnahkan, tidak boleh disayang-sayangkan. Kalau dia tidak bisa dibakar, juga sifatnya memang keras ya. Bukan cairan juga, seperti keris misalnya, maka ini kalau bisa direndam di air ruqyah, dibuat air, kemudian dibacain ayat-ayat ruqyah, kemudian direndamlah ya. Direndam di situ beberapa saat, lalu kemudian baru dipotong-potong ya, baru kemudian dipotong-potonglah besi itu, lalu kemudian disebarin di beberapa tempat ya. Ini yang paling banyak digunakan di Indonesia, keris biasanya ya. Dan Waqi' meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para sahabat Abdullah bin Mas'ud maksudnya membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, kandungan bab ini adalah pengertian ruqyah dan tamimah. Dan ruqyah yang dimaksud sini adalah ruqyah secara etimologi atau bahasa, yang berarti mantra yang dibacakan. Kalau ruqyah syar'iyah, baca ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada orang yang kena ain atau kena sihir atau kena sengatan racun, kalajengking atau ular, ini dibolehkan. Yang kedua, pengertian tiwalah. Tiwalah sudah kita jelaskan tadi ya. Sebagaimana dijelaskan di halaman sebelumnya, sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang istri mencintai suaminya atau sebaliknya. Ini juga masuk di dalamnya masalah tiwala ini kalau seseorang membaca ayat Al-Quran lalu diputus, lalu dimasukkan bahasa daerah atau nama orang.
maka itu sudah tidak berfungsi sebagai ayat Al-Quran dan bisa menjadi tiwalah atau alat sihir. Yang ketiga, bahwa ketiga jenis ini semuanya tanpa terkecuali termasuk syirik. Ya. Tamimah, tiwala, ya, ruqa, mantra-mantra yang dibacain tadi. Yang keempat, adapun ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati ain atau sengatan tidak termasuk hal tersebut. Tentu ini kalau dalil ruqyah syariah ada banyak ya. Di antaranya adalah pernah ada sahabat bertanya Rasulullah bagaimana dengan kami mengobati orang-orang dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, berikanlah. Artinya boleh dilakukan. Dan Nabi SAW sendiri pernah ruqyah, diruqyah oleh Jibril alaihissalam pada saat kena sihir dari Lubab bin A'sam, salah satu orang Yahudi. Yang kelima, jika tamimah itu dari ayat-ayat Al-Quran, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah termasuk hal tersebut boleh atau tidak. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, tapi pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia itu tidak boleh. Yang keenam, mengalungkan tali busur panah pada leher binatang untuk menangkal atau mengusir ain juga termasuk syirik. Jadi walaupun bukan dia yang pakai, dia gantungkan ke hewannya juga sama. Sama saya karena dia yang memakaikannya. Yang ketujuh, ancaman berat bagi orang yang mengenakan kalung dari tali busur panah. Ya. Yang kedelapan, keistimewaan pahala bagi orang yang memutuskan tamimah dari tubuh seseorang. Dan yang terakhir, kata-kata Ibrahim An-Nakhai tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan perbedaan pendapat yang telah disebutkan, karena yang dimaksud Ibrahim adalah para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Saya melihat kita lanjutkan ke bab 9 ya, karena masih ada waktu. Dan ini berhubungan karena bab 10 ini sudah berbeda. Ini syirik besar, nanti kita bahas. Mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu, dan sejenisnya. Jadi hampir mirip dengan tadi sebenarnya. Cuma biasanya ada orang menganggap pohon itu keramat, ya, batu keramat. Ya. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lat dan Al-Uzza dan Manat, ini semua nama-nama Tuhan-Tuhan mereka, berhala. Manat yang ketiga, maksudnya ini adalah nama-nama patungnya ya, sebagaimana disebutkan di situ footnote nomor 33, Al-Lat, Al-Uzza dan Manat adalah nama-nama berhala yang dipuja oleh orang Arab jahiliyah dan dianggapnya sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah, apakah patut untukmu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Jadi orang-orang Quraisy tidak suka dengan anak perempuan. Begitu lahir mereka bunuh, mereka kubur hidup-hidup kecuali satu atau dua orang yang dibiarkan hidup untuk populasi manusia. Maka mereka mengatakan Manat itu adalah nama anak-anak perempuannya Allah. Allah bilang, aneh kalian ini. Kalian mau nisbatkan anak laki-laki buat diri kalian dan anak perempuan untuk Allah? Ya. Maka itulah pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Abu Waqi Al-Laythi menuturkan, suatu saat kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Sedang kami dalam keadaan
baru saja lepas dari kekafiran atau baru masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut dengan Zatu Anwat. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Tentu dengan keyakinan pohonnya bisa memberikan kekuatan pada pedang. Tak kala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat, sebagaimana mereka itu mempunyai Zatu Anwat. Maka Nabi SAW menjawab dengan tegas, Allahu Akbar, innahas sunan, qultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qawmun tajhalun, latarkabunna sunana man kana qablakum. Allah Maha Besar, kata Nabi SAW. Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengerti. Kamu pasti atau kalian pasti akan mengikuti, kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini memberikan pelajaran banyak sekali ya. Di antaranya orang-orang yang baru masuk Islam, mereka pikir masih boleh bergantung kepada pohon, dianggap berkah. Maka sahabat pun di sini karena baru masuk Islam, mereka menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh enggak seperti orang Quraisy tuh? Mereka punya pohon, mereka gantung-gantung pedang mereka supaya tambah kuat. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, kalian telah mengucapkan apa yang diucapkan Banu Israel kepada Musa. Jadi waktu Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah SWT, lalu Nabi Musa disuruh oleh Allah membawa Bani Israel ke Palestina. Di tengah jalan mereka temukan ada orang-orang yang lagi menyembah-nyembah dan mengambil berkah dari sebuah pohon. Maka Bani Israel berkata, hai Musa, buatkanlah kami Tuhan atau tempat bergantung sebagaimana mereka punya itu. Maka Musa sambil marah mengatakan, sungguh kalian adalah kaum yang sangat bodoh. Baru saja Allah selamatkan kalian dengan kemurnian ibadah kepadanya dari Fir'aun. Sekarang kalian mau membuat kemusyrikan. Ini lengkapnya riwayat tadi yang saya bacakan itu. Kandungan bab ini, yang pertama adalah tafsir ayat dalam surah An-Najm. Kita lihat footnote nomor 34. Dalam ayat ini Allah yang maha tinggi dan maha suci menyangkal tindakan kaum musyrikin yang tidak rasional. Karena mereka menyembah ketiga berhala tersebut yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat pula menolak suatu mudarat. Dan Allah mencelah tindakan zalim mereka dengan memilih untuk diri mereka sendiri jenis yang baik dan memberikan kepada Allah yang buruk-buruk dalam anggapan mereka. Tindakan mereka itu semuanya hanyalah berdasarkan sangkan-sangkan dan hawa nafsu, tidak berdasarkan sama sekali pada tuntunan para rasul yang mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah sedikit pun kepada selainnya. Yang kedua, mengetahui untuk permintaan mereka, bentuk permintaan mereka. Yaitu ada footnote nomor 35, mereka meminta dibuatkan Zatu Anwat sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrik untuk diharapkan berkahnya. Jadi di sini yang dilarang oleh Nabi SAW adalah bentuk tadi. Yang ketiga, bahwa mereka belum melakukan apa yang mereka minta itu. Jadi di sini mereka belum syirik, belum membuat Zatu Anwat, tapi mereka yang baru minta, ditegur oleh Nabi SAW. Yang keempat, dan maksud mereka dengan permintaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka beranggapan bahwa Allah menyayanginya. Dan ini umumnya nasibnya orang-orang yang berbuat syirik. Mereka anggap mereka sedang beribadah kepada Allah, padahal Allah benci dengan perbuatan mereka. Seperti minta-minta di kuburan, minta-minta dengan batu, menganggap ada pohon keramat, dan seterusnya. Yang kelima, apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Maksudnya adalah pelajaran di sini. Bagaimana para sahabat memahami langsung maksud Nabi SAW, dan tentu pantas kalau kita juga sudah memahami masalah itu.
Yang keenam, mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan magfirah yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Artinya orang-orang sahabat di sini, dan orang-orang yang saleh pun yang sudah berlalu, namun mereka coba bersihkan dosa-dosa mereka, pernah berbuat syirik lalu mereka langsung bersihkan, maka itu tentunya ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yang ketujuh, bahwa Nabi SAW tidak menerima alasan mereka. Bahkan beliau menyangkal mereka dan bersabda, Allah Maha Besar. Itulah tradisi orang-orang yang sebelum kalian. Kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan 3 kalimat tadi. Jadi kalau ada anak-anak atau teman atau minta syirik, ini nggak boleh. Orang tua pun minta diantar ke kuburan untuk minta berkah. Kalau ziarah kubur beda. Jalankan sunnah Nabi SAW. Yang kedelapan, permasalahan penting. Dan inilah yang dimaksud, yaitu Rasulullah SAW memberitahu bahwa permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israel. Tak kala mereka berkata kepada Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan. Saya sudah ceritakan tadi kisah itu. Yang kesembilan, pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk di antara pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Dan ini belum dimengerti dan difahami oleh mereka yang baru masuk Islam. Yang kesepuluh, Rasulullah SAW menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya dan beliau tidak berbuat demikian kecuali untuk suatu maslahat. Di dalam menyampaikan untuk membuat orang yakin, kita boleh mengatakan demi Allah ini benar, demi Allah ini begini dan begitu. Yang ke-11, bahwa syirik ada yang akbar dan ada pula yang asgar. Karena mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu. Jadi ini dianggap syirik besar, tapi tidak dianggap keluar dari Islam. Yang ke-12, kata-kata Abu Waqi Al-Laythi rahimahullah, sedang kami dalam keadaan baru saja radhiyallahu anhu, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekufuran atau masuk Islam, menunjukkan bahwa para sahabat selain mereka mengerti bahwa perbuatan mereka termasuk syirik. Hanya saja ini segelintir orang yang baru masuk Islam. Dan ini tentu tidak ada aib bertanya pada memang dibutuhkan ya. Yang ke-13, bertakbir ketika merasa heran atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama, berlainan dengan pendapat orang yang menyatakannya makruh. Jadi kalau kita kaget, kita mengatakan Allahu Akbar. Yang ke-14, segala pintu menuju perbuatan syirik harus ditutup. Ini saya rasa sudah difahami. Yang ke-15, dilarang meniru atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Bahkan semua umat yang pernah Allah binasakan tidak boleh kita serupai. Ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian kunjungi tempat kaum yang pernah Allah binasakan, maka percepatlah langkah kalian dan menangislah kalau tidak akan menimpakan apa yang telah menimpa mereka. Jadi ini ada larangan sebenarnya ya. Jadi di sini dilarang meniru dan melakukan semua atau sesuatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Yang ke-16, boleh marah ketika menyampaikan pelajaran. Nabi SAW sempat marah di sini karena melihat ini bahaya sekali. Yang ke-17, kaidah umum bahwa di antara umat ini ada yang melakukan perbuatan syirik dan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Jadi kita tidak perlu ikutin, tapi kita ya, tahu kalau memang ada orang-orang yang melakukan itu sebelum kita. Dan tradisi tidak bisa. Kita harus jadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Jadi kita harus punya standarisasi itu. Yang ke-18, ini adalah salah satu tanda kenabian karena terjadi sebagaimana yang beliau sampaikan. Yang ke-19, celaan yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam Al-Quran berlaku pula untuk kita. Jadi celaan, kalau ada misalnya teguran-teguran untuk Bani Israel membangkang dengan nabinya misalnya atau apa saja, maka itu berlaku juga untuk kita. Yang ke-20, menurut mereka para sahabat maksudnya, sudah menjadi ketentuan bahwa amalan-amalan ibadah harus berdasarkan pada perintah Allah. Bukan mengikuti keinginan, fikiran, dan hawa nafsu sendiri.
Dengan demikian hadis tersebut di atas mengandung satu isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di dalam kubur. Adapun siapa Tuhanmu sudah jelas, sedangkan nama siapa nabimu berdasarkan keterangan gaib yang yang beritakan akan terjadi. Jika apa agamamu berdasarkan pada ucapan mereka, buatkanlah untuk kami sebagaimana sebagian mereka mempunyai sesembahan-sesembahan. Dua poin yang terakhir, 21 tradisi ahli kitab itu tercela seperti halnya tradisi kaum musyrikin. Apapun tradisi non muslim jangan diikuti. Dan kalau ada non muslim lagi buat satu perbuatan dan kita anggap baik, ketahuilah kita anggap baik karena agama kita anggap itu baik, bukan karena dianya. Ada tetangga kita non muslim lagi bakti sama orang tua, ramah sama orang-orang, ini bukan karena dianya, tapi karena perbuatan itu dalam agama kita baik. Sama halnya kalau dia anggap khamr baik, bagi kita tidak baik. Maka tentu bukan karena perbuatan, bukan karena orang kafir, tapi perbuatan itu dalam agama kita dianggap baik ataupun jelek. Yang terakhir yang berubah adalah bahwa orang yang baru saja pindah dari tradisi batil itu kejahatan atau keburukan, yang sudah menjadi kebiasaan dirinya tidak bisa dipastikan secara mutlak bahwa dirinya terbebas dari sifat-sifat tradisi tersebut. Sebagaimana bukti mereka mengatakan, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Dan mereka pun belum terlepas dari tradisi kafir karena kenyataannya mereka meminta dibuatkan Dhatu Anwat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik Mekah atau orang musyrik di jalan tadi. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 bab kita. Allahu a'lam. Baik, begitu saja karena sudah azan asar. Kita tutup dengan doa, semoga Allah SWT memberkahi majelis kita dan menjadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali sekecil sampai sebesar apapun yang pernah kita lakukan, semuanya diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh rezekinya dikeluarkan atau diberikan oleh Allah dari seluruh penjuru negeri ini, dan seluruh masyarakatnya diberikan kemakmuran, dan orang muslim semuanya di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan disatukan dalam hati mereka keimanan dan persaudaraan dalam Islam, juga diangkat dari mereka perselisihan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk seluruh pemimpin negara ini, baik dari jajaran presiden sampai seluruh pemimpin wilayah, agar mereka kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga mereka menjalankan kewajiban mereka yang telah diamanahkan oleh Allah kepada mereka, sehingga mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat. Dan semoga saudara kita juga di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, dan kita memohon dengan tulus dari hati kita agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana satu di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.